ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you! Aye, aye, Captain! Oh! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tugas pada topik 1, demonstrasi kontekstual, pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya, dengan dosen pengampu Ibu Dr. Evi Efrida Muklis, MPD. Berikut anggota kelompok kami, yaitu Andi Herlinawati, Reci Septi Hasanah Putri, dan Rizka Oktavia. Kami akan menjelaskan materi teorema Pitagoras. Terdapat beberapa topik ya. Yang pertama yaitu memahami teorema Pitagoras, hubungan antar panjang sisi pada segitiga khusus, dan menyelesaikan permasalahan nyata dengan Pitagoras. Pertama akan dijelaskan oleh saya Rizka Oktavia tentang memahami teorema Pitagoras. Tahukah Anda apa itu teorema Pitagoras? Teorema Pitagoras adalah teori yang menunjukkan antara sisi-sisi dalam segitiga siku-siku. Teorema Pitagoras berasal dari nama seorang ahli matematika Yunani kuno, yakni Pitagoras, karena dianggap pertama memberikan bukti teorema ini. Teorema Pitagoras membahas tentang hubungan antara sisi-sisi segitiga, siku-siku, dan sudut yang berdekatan serta bukti-bukti dari teorema. Untuk menyelesaikan soal tersebut ada beberapa cara. Nah, seperti yang diketahui segitiga ABC merupakan segitiga siku-siku sehingga berlaku teorema Pitagoras. Cara yang pertama, panjang BC sama dengan akar panjang AB kuadrat dikurang panjang AC kuadrat sama dengan akar 15 kuadrat dikurang 12 kuadrat menghasilkan akar 225 dikurang 144 sama dengan akar 81 yaitu 9. Maka panjang BC sama dengan 9 cm. Nah, untuk cara kedua yaitu kelipatan, karena 12 dan 15 dapat dibagi 3 dan hasil menjadi 4 dan 5, maka dengan teorema Pitagoras X sama dengan akar 5 kuadrat dikurang 4 kuadrat sama dengan akar 25 dikurang 16 sama dengan akar 9 sama dengan 3, sehingga BC sama dengan 3X sama dengan 3 dikali 3 yaitu 9. Jadi panjang BC adalah 9 cm. Hubungan antar panjang sisi pada segitiga khusus, segitiga sudut 45 derajat dan segitiga sudut 30 derajat banding 60 derajat dan banding 90 derajat. Berikut rumus perbandingan sisi segitiga dengan sudut 45 derajat. 45 derajat banding 45 derajat banding 90 derajat itu sama dengan 1 banding 1 banding akar 2. Dapat dilihat pada gambar di samping, bentuk segitiga siku-siku yang bersudut 45 derajat. Untuk lebih mudah menyelesaikan soal yang berhubungan dengan segitiga siku-siku sama sisi, dengan segitiga sudut 45 derajat dapat menggunakan rumus pada gambar di samping. Dapat kita lihat pada gambar, di mana sisi tegak lurusnya setengah A akar 2, sisi mendatarnya setengah A akar 2, dan sisi miringnya bernilai A. Contoh soal, pada gambar di bawah ini, tentukan panjang AB pada gambar, di mana diketahui 45 derajat sudut B dan C dan sudut A-nya 90 derajat. Dengan panjang BC 10 cm. Diketahui CB sama dengan 10 cm. Karena sudutnya 45 derajat, maka berlaku 45 derajat berbanding 45 derajat banding 90 derajat itu sama dengan 1 banding akar 2 banding 2. AC berbanding AB berbanding BC
sama dengan 1:1 AB berbanding BC sama dengan 1:2. AB banding 10 cm sama dengan 1:2. AB sama dengan 10 cm dikali 1 berbanding akar 2. AB sama dengan 10 cm per akar 2. Maka AB sama dengan 5 akar 2. Jadi, panjang AB pada gambar di atas adalah 5 akar 2 cm. Hubungan antar panjang segitiga pada segitiga khusus. Segitiga sudut 45 derajat dan segitiga sudut 30 derajat berbanding 60 derajat berbanding 90 derajat. Segitiga siku-siku dengan sudut 30 derajat dan 60 derajat. Berikut rumus perbandingan sisi segitiga dengan sudut 30 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Di mana perbandingannya adalah 1 berbanding akar 3 berbanding akar 2. Pada gambar di samping, sudut A, sudut B, sudut C itu bernilai 60 derajat karena merupakan segitiga sama sisi. Ketika sudut C dibagi 2 maka menjadi 30 derajat dan 30 derajat. Untuk lebih mudah menyelesaikan soal yang berhubungan dengan segitiga dengan sudut 30 derajat dan 60 derajat dapat menggunakan rumus di samping. Itu sudut 90 derajat, 60 derajat, dan 30 derajat. Pada setengah akar 3, sisi mendatarnya setengah akar 2 dan sisi miringnya bernilai A. Baiklah, saya Reci akan menjelaskan yaitu menyelesaikan permasalahan nyata dengan Pitagoras. Teorema Pitagoras banyak dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu di antaranya dalam bidang pertukangan. Seorang tukang yang akan membangun suatu rumah biasanya mengukur lahan yang akan dibangun. Tukang tersebut memastikan bahwa sudut-sudut pondasi bangunan yang akan dibangun benar-benar siku-siku dengan cara menggunakan segitiga atau teorema Pitagoras. Dengan teorema Pitagoras, kita bisa menentukan panjang, diagonal sisi, dan panjang diagonal ruang. Agar lebih memahami materi ini, akan saya berikan contoh soal, yaitu sebuah tangga yang panjangnya 5 meter bersandar pada pohon, jarak ujung bawah tangga terhadap pohon yaitu 3 meter. Hitunglah tinggi pohon yang dapat dicapai oleh tangga. Baiklah, pembahasannya yaitu silahkan perhatikan gambar di bawah ini, di mana ada gambar sebuah pohon dan ada sebuah tangga. Panjang tangga ke pohon itu yaitu 5 meter dan jarak dari tangga ke pohon itu 3 meter. Kemudian berdasarkan gambar di atas, tinggi pohon dapat dicari dengan menggunakan teorema Pitagoras, yaitu dengan cara tinggi yaitu sama dengan akar 5 kuadrat dikurang 3 kuadrat. Ya, kemudian sama dengan akar 25 dikurang dengan 9 sama dengan yaitu akar 16, dan akar dari 16 itu yaitu 4. Jadi telah kita ketahui tinggi pohon yang dapat dicapai oleh tangga adalah 4 meter. Baiklah, itulah presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kepada Allah kami mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.